A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 12211621467. Baiklah, di video kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Baiklah, pertanyaan pertama itu mengenai kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran intens terjadi. Jadi, Islam itu datang pertama kali ke Asia Tenggara menurut banyaknya penelitian mengenai Islam datang ke Asia Tenggara itu sekitar abad ke-7 Masehi, dan ianya melalui para peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya itu singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Dan mengenai Islamisasi secara besar-besaran terjadi ketika perkembangan Islam di Asia Tenggara itu mencapai fase ketiga, yang mana yaitu fase di mana penyebaran agama Islam telah menyelimuti hampir ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Baiklah, soal selanjutnya itu mengenai apa yang menjadi watak ataupun karakteristik yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Oke, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki beragam tradisi dan budaya di berbagai wilayah. Nah, meskipun Islam sebagai agama itu sendiri Baiklah, lanjut ke soal nomor 3, yang mana mengenai apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Jadi tentunya ada perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Nah, sebagian besar itu dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan di lingkungan geografis. Kalau di Asia Tenggara, Islam itu telah dipengaruhi oleh budaya dan agama-agama sebelumnya, seperti agama Hindu, Buddha, dan ini menciptakan campuran unsur budaya dalam Islam, seperti seni dan arsitektur yang mencerminkan warisan tersebut. Selain itu, iklim tropis dan geografis pulau-pulau di Asia Tenggara juga mempengaruhi gaya hidup dan budaya masyarakat Muslim di daerah tersebut. Dan kalau di Timur Tengah, Islam memiliki akar sejarah yang lebih kuat dan konsisten tentunya, dengan pengaruh yang lebih mendalam dalam hal ajaran dan praktik keagamaan. Nah, kalau di lingkungan gurun yang keras dan di Timur Tengah juga mempengaruhi gaya hidup dan budaya masyarakat Muslim, seperti tradisi gurun dan peradaban kota-kota bersejarah seperti Mekah dan Madinah. Jadi itulah perbedaan ciri khas Islam di kedua wilayah tersebut yang dapat dijelaskan oleh percampuran budaya sebelumnya dan juga sejarah perkembangan Islam dan pengaruh lingkungan geografis masing-masing wilayah tersebut. Selanjutnya itu mengenai siapa-siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara, ataupun pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jadi tentu dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara itu ada beberapa tokoh dan pihak yang berperan penting. Nah, di antaranya yang pertama yaitu pedagang dan pengusaha, traders and merchants. Perdagangan adalah salah satu cara utama Islam diperkenalkan di Asia Tenggara. Pedagang Muslim seperti Arab dan India, ianya memainkan peran penting dalam membawa Islam ke wilayah ini melalui kegiatan perdagangan dan interaksi dengan penduduk setempat. Selanjutnya yaitu yang kedua, cendekiawan dan missionaries, scholars and missionaries. Nah,
Cendekiawan Muslim dan misionaris Islam di sini berperan dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Asia Tenggara untuk mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguasa dan pemimpin. Penguasa dan pemimpin lokal. Penguasa dan pemimpin lokal yang memeluk Islam juga memiliki dampak besar dalam menyebarkan agama ini. Mereka itu seringkali mempromosikan Islam dan mendorong subjek-subjek mereka untuk memeluk agama tersebut. Nah, dari tiga peran penting tadi, tentunya ada pihak yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Mungkin bervariasi, ianya tergantung pada wilayah dan periode waktu tertentu. Namun, tentunya perdagangan adalah oleh pedagang Muslim dapat dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh karena ianya perdagangan adalah jalur utama di mana Islam masuk ke wilayah tersebut. Selanjutnya penjelasan terakhir yaitu mengenai fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, tentunya ada beberapa fase perkembangan Islam di Asia Tenggara yang mana ini melibatkan beberapa fase sejarah yang kompleks. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fase tersebut. Ada 5. Yang pertama yaitu fase awal yang dimulai pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Pada fase ini, Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara melalui perdagangan dan hubungan maritim, terutama di wilayah Malaka, Sumatera, dan Jawa. Dan juga pengaruh Islam secara bertahap mulai muncul di pesisir-pesisir pantai dan pelabuhan perdagangan. Dan tidak kalah pentingnya, kerajaan-kerajaan seperti Kesultanan Malaka dan Majapahit mulai memeluk Islam. Selanjutnya yaitu pada fase proliferasi yang dimulai pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Pada fase ini penyebaran Islam semakin pesat dengan bantuan pedagang, ulama, dan penjelajah Islam. Dan juga kesultanan-kesultanan Islam baru mulai muncul seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak di Jawa, dan juga Islam menjadi faktor penting dalam pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di beberapa wilayah. Selanjutnya yaitu pada fase imperial. Nah, pada fase imperial ini dimulai pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Pada fase ini, Kesultanan Melayu Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 dan kemudian jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan memperkuat posisi Islam di wilayah tersebut. Dan selanjutnya Kesultanan Mataram di Jawa dan Kesultanan Brunei di Borneo juga menjadi pusat penyebaran Islam. Dan terakhir yaitu Kesultanan Aceh menjadi kekuatan besar dan terlibat dalam perdagangan internasional. Dan yang keempat itu fase kolonialisasi Eropa. Pada fase ini bermulai pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Imperialisme Eropa membawa perubahan besar di Asia Tenggara dan sebagian besar wilayah menjadi koloni Eropa. Dan juga pemahaman dan praktik Islam terpengaruh oleh kebijakan kolonial. Namun juga muncul gerakan-gerakan keagamaan seperti Muhammadiyah di Indonesia yang bertujuan untuk menghidupkan kembali Islam. Dan fase yang terakhir yaitu periode pasca kemerdekaan, yang mana setelah abad ke-20. Pada saat itu tentunya banyak negara Asia Tenggara meraih kemerdekaan mereka dari penjajah Eropa pasca Perang Dunia yang kedua. Dan Islam pun memainkan peran penting dalam pembentukan identitas negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Dan juga perkembangan Islam terus berlanjut dengan berbagai aliran dan gerakan Islam yang mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya di wilayah ini. Dan jadi perkembangan Islam di Asia Tenggara adalah proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, perdagangan, dan geopolitik. Dan fase-fase tersebut mencerminkan perubahan dan adaptasi agama Islam di wilayah ini sepanjang berabad-abad. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan
sampai akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.